Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Kiai Ageng Tarup atau Sayyid Ibrahim dalam mensiarkan agama Islam. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Kiai Ageng Tarup atau yang terlahir dengan nama Sayyid Ibrahim, diperkirakan lahir di awal abad 14. Ayahanda beliau adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang sering disebut Sunan Gresik. Kiai Ageng Tarup mempunyai istri yang bernama Nyai Nawang Wulan dan dikarunia anak yaitu 1. Nawangsi atau Syarifah Sufiyah. 2. Nawang Sasi. 3. Nawang Arum. Nasab Kiai Ageng Tarup beliau masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan silsilah sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib. 3. Al-Imam Al-Husain. 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin. 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir. 6. Al-Imam Jafar Shadiq. 7. Al-Imam Ali Al-Uraidi. 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib. 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi. 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. 11. As-Sayyid Ubaidillah. 12. As-Sayyid Alwi. 13. As-Sayyid Muhammad. 14. As-Sayyid Alwi. 15. As-Sayyid Ali Hali Kasam. 16. As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. 17. As-Sayyid Alwi Amil Faqih. 18. As-Sayyid Abdul Malik Asmatkan. 19. As-Sayyid Abdullah. 20. As-Sayyid Ahmad Jalaluddin. 21. As-Sayyid Husain Jamaluddin. 22. As-Sayyid Barakat Zainal Alam. 23. As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. 24. As-Sayyid Ibrahim atau Kiai Ageng Tarup atau Joko Tarup. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahanda Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan murid Kiai Ageng Tarup disebutkan adalah Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng. Seperti kebiasaan para wali-wali Allah terdahulu, ketika anak atau murid jika sudah berusia dewasa dan ilmu yang diperoleh sekaligus dipahami, maka dianggap sudah cukup makan, dan selanjutnya akan diperintahkan untuk menyebarkan dakwah ajaran agama Islam. Setelah berpamitan dengan ayah dan ibu maka dilakukan perjalanan untuk menyebarkan dakwah agama Islam, hingga suatu masa Sayyid Ibrahim melihat seorang wanita yang sedang berbicara di depan makam. Ternyata wanita itu Dewi Kasihan yang ditinggal wafat suaminya yang bernama Aryo Penanggungan, dan belum dikaruniai putra, karena sayangnya Dewi Kasihan terhadap suaminya, walau sudah wafat setiap hari dia selalu menengok makam suaminya. Melihat keadaan wanita tersebut Sayyid Ibrahim merasa iba, karena hidup sebatang kara dan hidup sangat sederhana. Akhirnya beliau berpura-pura pingsan di dekat rumah Dewi Kasihan kemudian ditolong oleh perempuan tersebut. Setelah sadar dan menikmati hidangan yang disajikan, Sayyid ditanya oleh wanita tersebut berasal dari mana dan mau kemana. Sayyid menjawab bahwa dia sedang tersesat dan tidak tahu mau kemana karena hidup sebatang kara dan tidak mempunyai tujuan. Akhirnya Sayyid diangkat anak oleh Dewi Kasihan dan diberi nama Joko Tarup karena desa yang ditinggali bernama Desa Tarup. Sosok Joko Tarup dalam waktu singkat dikenal oleh masyarakat sekitar dikarenakan selain wajahnya yang rupawan ternyata beliau juga ringan tangan. Siapapun yang meminta bantuan pasti akan dibantunya. Kabar mengenai putra angkat Dewi Kasihan yang konon wajahnya rupawan terdengar sampai di desa-desa sebelah.
Masyarakat berbondong-bondong ingin menyaksikan kebenaran berita tersebut. Akhirnya Dewi Kasihan yang asalnya tidak punya harta benda apa-apa menjadi janda yang kaya raya, dari uluran orang-orang yang datang tersebut. Selain membantu Nyai Dewi Kasihan, kadang di waktu luangnya Joko Tarub sering berburu keluar masuk hutan. Setelah masuk di tengah hutan, Joko Tarub bertemu orang yang sangat tua. Joko Tarub diberi aji-aji tulup yang namanya tulup Tunjung Lanang. Tulup inilah yang akhirnya menjadi aji-aji sangat luar biasa, untuk Kiai Ageng Tarub atau Joko Tarub. Di waktu mendapat tulup tersebut dia pulang dengan cepat menyampaikan berita kepada ibunya, dan mengatakan bahwa di tengah hutan dijumpai seorang yang sangat tua, yang memberi aji-aji tulup kepadanya. Namun karena sayangnya, Dewi Kasihan tidak memperbolehkan putranya masuk hutan, karena khawatir kalau dimakan hewan buas atau dibunuh orang yang tidak senang kepadanya. Namun karena Joko Tarub tidak takut apapun apalagi setelah mempunyai aji-aji tulup tersebut, maka Joko Tarub tetap senang masuk hutan untuk mencari burung. Sesampai di atas gunung, Joko Tarub mendengar suara burung yang sangat indah bunyinya, yaitu burung perkutut. Kemudian didekati dan dilepaskan anak tulup ke arah burung tersebut namun gagal. Akhirnya Joko Tarub berpikir dan menganggap bahwa burung ini tidak burung biasa. Kemudian terdengar lagi suara burung dari arah selatan, didekati dan dilepaskan lagi anak tulup ke arah burung, namun tidak mengenai burung itu dan ternyata anak tulup itu mengenai dahan jati. Tempat yang ditinggalkan burung tadi sekarang dinamai Dukuh Karanggetas. Karena sedihnya Joko Tarub maka tempat yang ditinggalkan, sekarang dinamai Dukuh Sedah. Kemudian terdengar lagi suara burung dari arah selatan, didekati dari posisi yang strategis, maka anak tulup dilepaskan dan ternyata tidak kena dan burung terbang lagi ke selatan. Tempat tersebut sekarang menjadi Dukuh Pojok. Burung terbang ke selatan dan hinggap di atas pohon asam, oleh Joko Tarub dilepaskan lagi anak tulup ke arah burung tetapi terbang lagi ke selatan. Tempat yang ditinggalkan tadi menjadi Dukuh Karangasem. Di waktu mengejar burung ke selatan Joko Tarub merenungi burung tersebut, dalam ucapannya mengatakan ini burung atau godaan. Tempat merenungi Joko Tarub sekarang dinamai Desa Godan. Joko Tarub mengejar terus burung ke arah selatan, tempat melihatnya Joko Tarub sekarang dinamakan Dukuh Jentir. Joko Tarub terus melacak burung ke arah tenggara kemudian berjumpa lagi dengan burung yang hinggap di pohon. Tetapi burung tersebut tidak bersuara. Setelah burung itu terbang lagi ke selatan dan tempat yang ditinggalkan tadi dinamakan Dukuh Pangkringan. Kemudian Joko Tarub melacak ke arah selatan, setelah sampai di tempat yang sangat rindang disitulah burung terbunyi lagi. Namun Joko Tarub mendengar suara wanita yang baru berlumban atau mandi di dalam sendang. Di saat itu Joko Tarub lupa burung yang dikejar, dia beralih mengintai suara wanita yang mandi di dalam sendang. Ternyata para bidadari yang sedang dilihat, akhirnya Joko Tarub mengambil salah satu pakaiannya bidadari dengan tutup, kemudian dibawa pulang dan disimpan di bawah tumpukan padi atau lumbung ketan hitam. Joko Tarub kembali lagi ke sendang dengan membawa sebagian pakaian ibunya. Setelah sampai di dekat sendang ternyata para bidadari sudah terbang kembali ke surga. Tinggal satu yang masih mendekam di tepi sendang dengan merintih dan berkata, "Sopo yo sing bisa nulung aku, yen wadon dadi sedulur Sinorowedi, yen kakung sanggup dadi bojoku." Di saat itu Joko Tarub mendekati di bawah pohon sambil mendengarkan ucapan bidadari tersebut dan menolong bidadari dengan melontarkan pakaian ibunya. Setelah bidadari berpakaian diajaknya pulang ke rumah ibunya, dan disampaikan kepada ibunya bahwa putri ini adalah putri dari sendang yang baru terlantar dan minta tolong kepada siapapun. Jika yang menolong pria akan dijadikan suaminya. Akhirnya Joko Tarub menikah dengan bidadari tersebut yang bernama Nawang Wulan. Adapun sendang yang dibuat lumban para bidadari, sekarang dinamakan Sendang Coyo. Menurut Habib Lutfi bin Yahya menjabarkan pengertian 9 bidadari yang sedang mandi di sendang itu, hanyalah bahasa kiasan yang menjelaskan bahwa, para wanita-wanita tersebut sedang melakukan ngaji atau sedang menimba ilmu agama Islam.
Jadi digambarkan bahwa wanita-wanita yang sedang menuntut ilmu agama Islam itu kelak akan menjadi bidadari-bidadari penghuni surga. Kemudian Joko Tarub dengan Nawang Wulan mempunyai 3 putri yaitu Nawang Si, Nawang Sasi, dan Nawang Arum. Nawang Si pada waktu bayinya, mengalami satu riwayat yang sangat hebat yaitu, dikala Nawang Si masih di ayunan, ibunya mau mencuci pakaian di sungai dan berpesan pada Joko Tarub agar mengayun putrinya dan jangan membuka kekep atau penutup tempat menanak nasi. Namun setelah Nawang Wulan pergi ke sungai, Joko Tarub penasaran akan pesan istrinya, maka dibukalah kekep tersebut, setelah melihat di dalam kukusan, ternyata yang dimasak istrinya hanya 1 untai padi. Joko Tarub mengucapkan, Masya Allah, Alhamdulillah istriku yen masak pari sak uli ngenekito, la iyo parin ora kalong-kalong artinya Masya Allah ternyata istriku kalau menanak nasi hanya 1 tangkai, itu sebabnya padi di lumbung hampir tidak berkurang sedikitpun. Tak lama kemudian istrinya datang lalu membuka masakan tersebut, ternyata masih utuh padi untaian. Kemudian istrinya menegur suaminya bahwa pasti kekep tadi dibuka, sehingga terjadi pertengkaran. Akhirnya Nawang Wulan menyadari, sehingga harus dibuatkan lesung, alu, tampah. Setelah kejadian itu Nyi Nawang Wulan kalau mau masak harus menumbuk padi dulu, sehingga lambat laun padi yang ada di lumbung makin habis. Suatu waktu sampailah pada padi yang paling bawah sendiri, yaitu padi ketan hitam. Nyi Nawang Wulan tercengang melihat pakaiannya berada di atas tumpukan ketan hitam, kemudian diambilnya dan langsung menemui suaminya. Akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat, ternyata yang mengambil pakaiannya waktu disendang dulu adalah Joko Tarub sendiri. Kemudian Nyi Nawang Wulan ingin pulang kembali ke surga dan berpesan kepada suaminya. Bila putrinya menangis minta minum agar diletakkan di depan rumah di atas anjang-anjang. Dalam perjalanannya menyebarkan dakwah agama Islam di daerah sekitar, Joko Tarub melakukan dengan mengambil simpati masyarakat dengan memberikan contoh teladan yang baik, dan beliau sering menjadi tempat tujuan untuk mengadu, apabila terjadi permasalahan dan perselisihan yang terjadi pada saat itu. Tidak lupa beliau juga sering membagi-bagikan bahan makanan bagi yang membutuhkan. Sehingga dalam waktu singkat nama Joko Tarub semakin luas dikenal oleh masyarakat, ada juga yang memanggilnya dengan nama Sunan Tarub. Di saat itu di kerajaan Majapahit, yang diperintah Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi, baru saja ditinggal wafat istrinya, sehingga membuat Prabu Brawijaya V jatuh sakit, tidak bisa menduduki kursi kerajaan. Sudah berbagai macam pengobatan dilakukan demi menyembuhkan Prabu Brawijaya V, namun tak kunjung sembuh juga. Suatu saat dalam tidurnya beliau bermimpi bila sakitnya ingin sembuh, maka harus menikahi seorang putri dari keturunan rakyat biasa, yaitu putri dari Ki Wairing Kuning. Setelah raja terbangun dari tidurnya, para patih diperintahkan untuk mengumpulkan semua putri-putri. Setelah terkumpul, maka diteliti dan disesuaikan dengan mimpinya tersebut. Akhirnya raja menemukan dan menjumpai putri Ki Wairing Kuning yang bernama Dewi Wandan, yang ternyata adalah pembantunya sendiri. Kemudian dinikahilah putri tersebut, dan dilarang untuk keluar dari Taman Kaputren, karena malu jika ketahuan orang bahwa raja mengawini pembantunya sendiri. Setelah jabang bayi lahir, oleh Raja Brawijaya diberi nama Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Tidak lama setelah kelahirannya, datang seorang resi yang mengabarkan kalau bayi yang baru saja lahir, jika dibiarkan menetap di dalam keraton, maka akan membuat kerajaan Majapahit runtuh. Jika ingin menghindarinya, bayi tersebut harus dibuang atau diasuh oleh seseorang yang bisa membimbingnya, agar hatinya menjadi bersih. Prabu Brawijaya V bingung, di satu sisi bayi itu masih keturunannya, dan di satu sisi lainnya jika dibiarkan akan menghancurkan kerajaannya. Di tengah kegalauan tersebut, datang salah satu adipati untuk memberikan laporan rutin terkait kegiatan yang ada di kadipaten dan menyetorkan pajak upeti. Sang adipati melihat sang raja merasa resah, dan memberanikan diri untuk bertanya, ada apakah gerangan yang membuat gundah sang paduka raja.
Prabu Brawijaya V bercerita perihal masalah yang sedang dihadapinya. Sang adipati tersenyum, kemudian memberikan informasi terkait hal tersebut, bahwa di daerah desa Tarup terdapat seorang alim yang budi pekertinya sangat luhur, dan banyak membantu masyarakat sekitar. Serta banyak menyelesaikan masalah yang terjadi di daerah tersebut. Singkat cerita dipanggillah Joko Tarub untuk menghadap Prabu Brawijaya V, kemudian diceritakan oleh Sang Prabu permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan meminta Joko Tarub untuk merawat putranya. Sebagai warga kerajaan Majapahit, beliau tidak bisa menolak perintah Sang Prabu untuk merawat Raden Bondan Kejawan. Raden Bondan Kejawan inilah yang kelak akan menjadi menantu Joko Tarub dan penerus beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam, atau yang dikenal dengan nama Kiai Ageng Tarub Anom atau Kiai Ageng Tarub II. Dan dari generasi keturunan Raden Bondan Kejawan inilah kelak akan melahirkan Raja-Raja Mataram Islam, dan yang berkembang hingga saat ini menjadi Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Paku Alaman. Kiai Ageng Tarub merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Beliau memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Kiai Ageng Tarub wafat sekitar akhir abad 14. Makam Kiai Ageng Tarub terletak di Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Purwodadi. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Kiai Ageng Tarub atau Sayyid Ibrahim dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.